Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ibu akan bertausiah sedikit tentang zakat. Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Masih ingatkah kalian semua tentang menyambut bulan Ramadan? Kita nyanyi sama-sama. Sambut, sambut, sambut Ramadan, sambut Ramadan sekarang juga. Sambut, sambut, sambut Ramadan, sambut Ramadan sekarang juga. Aku anak yang soleh, B belajarlah yang rajin, C cinta Allah dan Rasul, D dunia akhirat menanti, SD Islam tiara aksara yes. Di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang zakat. Nah, zakat ini merupakan termasuk rukun Islam yang keempat ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang zakat. Nah, zakat anak-anak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang zakat fitrah ya anak-anak ya. Disimak baik-baik. Zakat itu adalah hal yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, orang dewasa. Nah, maka dari itu zakat itu hukumnya wajib dikeluarkan bagi semua umat Islam, kecuali bagi orang fakir dan miskin. Nah, zakat ini dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan, sejak 1 Ramadan ya, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Maka dari itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka segeralah untuk mengeluarkan zakat. Nah, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Anak-anak SDIT Tiara Aksara yang ibu banggakan dan selalu mendapatkan kesehatan. Adapun untuk pengukuran zakat fitrah, untuk dikeluarkannya zakat fitrah yaitu berupa bahan makanan pokok yang sebesar 2,5 kg. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, kurma dan sebagainya menurut tempat masing-masing. Nah, atau juga bisa dengan 3,5 liter beras per orangnya. Itu yang harus dikeluarkan zakat ya anak-anak ya. Kemudian dan waktu mengeluarkan zakat itu tertera dalam sabda Rasulullah Shallallahu
siapa yang mengeluarkan zakat itu sebelum sholat Idul Fitri, maka itu zakatnya sah atau diterima. Dan apabila mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sedekah biasa. Maka janganlah kalian menyepelekan atau mengeluarkan zakatnya itu setelah sholat Idul Fitri, maka bersegeralah mengeluarkan zakat tersebut sebelum waktunya usai atau sebelum waktunya selesai. Anak-anak siswa-siswi SD Islam Tiara Aksara yang berbahagia, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir. Nah, fakir ini orang yang tidak memiliki harta benda. Yang kedua yaitu miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada amil zakat. Amil zakat ini pengelola atau panitia zakat fitrah. Kemudian ghorim. Ghorim ini orang yang berhutang. Berhutangnya itu untuk keperluan makan sehari-hari. Nah, jadi tidak bisa membayarkannya. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil itu musafir dan para pelajar. Ada lagi rotib. Rotib ini adalah hamba sahaya. Nah, itu adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, baik anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Islam Tiara Aksara yang berbahagia. Di sini ada juga manfaat dari mengeluarkan zakat fitrah. Di antaranya yang pertama yaitu mensucikan jiwa atau diri kita sendiri. Yang kedua, memperoleh keberkahan harta. Yang ketiga, menanamkan akhlak mulia. Keempat, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membersihkan diri dan perbuatan dari yang sia-sia. Kemudian berbagi kebahagiaan sesama umat muslim dan sarana menjalin kepedulian dan silaturahmi. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang harus kita ketahui tentang mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu mungkin untuk tausiah yang dapat Ibu sampaikan, ya. Mudah-mudahan semuanya itu dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, dan jangan lupa kalian harus tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi kalian supaya kalian bisa berpuasa dengan semangat. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.